Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Ini suasana malam hari teman-teman ya. Saya mau lanjut lagi ngantor ya teman-teman. Ini lagi lembur ya. Ini season keberapa ya teman-teman. Pokoknya ini habis isya saya ke warung lagi, mau melanjutkan aktivitas saya di malam hari ya, karena Pak suami mau ada acara biasalah, urusan bapak-bapak, teman-temannya ibu-ibu nggak boleh tahu. Dan kita mau seperti biasa teman-teman di warung sembako ya, kita mau mengais rezeki lagi di usaha rumahan, usaha kecil-kecilan ya, warung sederhana, warung sembako sederhana saya teman-teman ya. Selamat mengikuti aktivitas saya malam ini di warung sembako. Warung sembako ini adalah usaha rumahan, usaha yang sangat menjanjikan bagi kami para pemilik warung sembako ya, karena ini harapan kami ya teman-teman, tempat mengais rezeki kami. Meskipun ya kita kadang terasa lelah ya, merasa capek, merasa suntuk, merasa jenuh ya, tapi ya itulah yang harus kita hadapi teman-teman ya, karena semua usaha, semua bisnis pasti mengalami hal-hal tersebut ya teman-teman. Dan saya pun harus merasa lebih semangat lagi, lebih giat lagi, begitu ya teman-teman, supaya dapat penghasilan yang memuaskan juga, supaya mendapatkan keuntungan yang banyak yang bisa kita nikmati tentunya ya untuk hari-hari di masa depan teman-teman, seperti itu. Dan saya ini teman-teman kalau di rumah itu merasa jenuh banget ya teman-teman, merasa sepi, merasa jenuh dan cepet banget lelah ya. Tapi kalau di warung sembako itu rasanya enak ya, energik gitu teman-teman ya, tidak tidak pusing ya. Karena banyak tersenyum, banyak ngobrol dengan pelanggan, banyak berbicara gitu ya. Kalau di rumah tuh pasti ya main HP, kalau enggak nonton TV, kalau enggak ya tidur istirahat gitu teman-teman ya. Tapi kalau di warung sembako itu ada semangat baru, ada aktivitas lagi ya. Jadi serasa serasa sehat kembali gitu ya teman-teman, serasa sehat. Dan kalaupun ada keluhan di badan tuh kalau di warung tuh kayaknya sembuh deh gitu teman-teman. Aduh, obatnya di warung aja deh. Biar cepet sehat gitu teman-teman. Kalau di warung tuh kan ada lagi, misalnya ada lagi pembeli seperti itu. Jadi kan kita lagi bengong tuh ada yang mengganggu ya, kita nggak fokus bengongnya, nggak jadi bengongnya, ada yang mengganggu, ada yang mengagetkan kita ya, ataupun hanya sekedar mengobrol sedikit ya, jadi hilang deh pikiran-pikiran negatifnya, seperti itu teman-teman. Untuk kita supaya lebih semangat di warung sembako, lebih semangat berdagangnya ya, kita harus mencintai pekerjaan kita ini teman-teman. Kita harus fokus dan harus totalitas ya kepada pekerjaan kita ini, supaya mendapatkan hasil yang maksimal ya, supaya mendapatkan pelanggan-pelanggan yang tetap semangat berbelanja di kita gitu. Dari kita juga ya teman-teman, kita bangkitkan lagi gairah berjualannya ya, gairah usahanya ya teman-teman ya. Pelanggan pun senang kalau kita terlihat energik, lebih semangat melayani mereka, seperti itu kan teman-teman ya. Dengan kita mencintai pekerjaan kita ini, kita akan lebih bersemangat ya teman-teman, lebih energik, lebih mempunyai energi positif ya tentang kita, tentang usaha kita, tentang perkembangan usaha kita gitu. Karena kita fokus memikirkan usaha ini, memikirkan usaha dagang kita ini teman-teman. Meskipun modal kita tidak seberapa, meskipun warung kita itu tidak terlalu rame seperti itu ya teman-teman, tapi kita harus semangat ya. Biarpun seperti apa kondisi warung kita ini, misalnya warungnya hanya sedikit barangnya, modalnya hanya sedikit, dan pelanggan pun baru sedikit ya, kita harus semangat teman-teman ya. Bagaimana caranya kita cari solusi supaya barang kita itu cepat lakunya, diapakan nih barang kita ini, diadakan promosi ataupun dibikin bundel gitu teman-teman ya, biarpun untungnya sedikit tapi cepat lakunya, biar menarik pelanggan gitu teman-teman. Ataupun kita memberikan harga-harga diskonan di saat pelanggan kita berbelanja lebih banyak lagi, seperti itu. Banyak cara-cara lain yang menarik pelanggan supaya berdatangan ke warung kita ya. Contohnya dengan memberikan harga diskonan tadi teman-teman ya, ataupun memberikan harga-harga yang spesial jika pelanggan membeli beberapa banyak barang ya, berkelipatan gitu teman-teman. Misalnya beli 5, beli 3,
kita bisa menyesuaikan dengan harga modalnya, dengan harga jualnya gitu teman-teman ya. Nggak apa-apa dari 3 pieces ambil 1.000 gitu ya, ambil keuntungan jangan terlalu besar ya, supaya pelanggan pun senang mendapatkan harga-harga yang murah dari kita, dan kita pun senang juga ya mendapatkan pelanggan yang selalu kembali berbelanja. Dan mungkin dari mulut ke mulut lah ya, kita terkenal dengan warung murah ataupun warung yang serba ada gitu teman-teman ya. Karena biasanya kalau warung-warung murah itu lebih lebih banyak diminati ya, lebih terkenal. Di sana aja tuh belanjanya, di sana lumayan murah harganya, misalnya seperti itu. Warung mana? Warung pojokan sana tuh banyak barangnya, banyak pilihannya, orangnya pun ramah seperti itu kan ya teman-teman. Biasanya tuh pelanggan tuh melihat dari segi harga, dari segi pelayanan, dari segi kelengkapan barang ya, itu jadi tujuan utama mereka saat berbelanja ke salah satu warung sembako ya teman-teman. Banyak sekali hal-hal yang bikin menarik pelanggan ya teman-teman, bukan hanya harga murah, namun pelayanan kita pun sangat penting ya di warung sembako teman-teman, supaya pelanggan pun lebih nyaman lagi berbelanja ya. Kita hormati mereka, kita layani dengan baik gitu ya teman-teman. Kita bisa sedikit bercanda jika orangnya enak, senang bercanda seperti itu ya, sedikit menghibur kita juga, sedikit menghibur juga pelanggan kita teman-teman, seperti itu ya. Lebih harmonis lah melayani pembeli seperti itu ya, jangan terlalu cuek ataupun terlalu jutek gitu ya. Melayani pelanggan tuh ketus gitu, ditanya harga nggak mau jawab, ditanya ini berapa nggak mau jawab seperti itu ya, pura-pura nggak dengar. Padahal itu penting banget loh teman-teman kita lakukan, hanya sekedar menyebutkan harga aja ya, pelanggan pun akan senang ya. Oh iya, responnya baik nih dari pelayanan dari warung ini, seperti itu ya teman-teman. Meskipun mereka tidak jadi membeli, mungkin karena tidak cukup uangnya ataupun karena hal lain mungkin ya, lebih membandingkan dengan yang lain misalnya ya, mungkin keesokan hari, oh iya di sana ada nih barang seperti ini, misalnya cari tempat lain tuh lagi kosong misalnya, oh iya kemarin tempo hari saya menanyakan ini ada nih di warung sana tuh, harganya pun sekian, seperti itu ya contohnya. Jadi mereka pun kembali lagi lah berbelanja ke kita dengan membeli barang-barang yang ditanyakan kemarin itu harganya teman-teman, seperti itu ya. Keramahan itu juga sangat penting banget ya teman-teman di warung sembako ya. Bukan hanya harga murah aja loh teman-teman ya, namun dari keramahan kita ini juga banyak orang yang memanfaatkan ya. Mungkin mereka coba-coba ngutang di sini, bisa nggak, orangnya enak diajak ngobrol, barangkali bisa ngutang seperti itu. Nah kita harus siap-siap teman-teman ya, jangan diem aja, jangan lemes, segera bertindak ya, tegas kita ngomong teman-teman. Nggak bisa ngutang, maaf ya, ada uang ada barang, seperti itu ya teman-teman. Nggak boleh diam aja, iya tapi di belakangnya ngedumel, nggak bayar seperti itu ya teman-teman. Itulah kebodohan kita pemilik warung sembako ya. Jika di depan pelanggan itu terasa dihipnotis ya, mengiyakan semua keinginan pelanggan, ingin ngambil ini monggo, ngambil ini monggo, ngambil ini monggo ya, padahal di belakang nantinya kita menyesal ya. Lah kenapa dikasih utangan, dia kan lama bayarnya. Nah kita jadinya aduh pusing lagi kepala deh. Seperti itu ya teman-teman contohnya. Ini saya dulu teman-teman, pengalaman saya dulu, karena saking nggak enak banget sama pelanggan ya, sering berbelanja terus dia minta mau ngambil dulu barang ini, saya izinkan, dan ternyata namanya orang kan, hari ini ceritanya begini, hari besok ceritanya begitu ya, seperti itu kadang-kadang ya. Tapi tidak semua begitu, ada juga yang jujur, yang cepat bayar. Namun ini kan menjaga-jaga aja teman-teman ya. Kita harus lebih tegas lagi dalam soal memberikan hutangan ini ya. Nanti kan kita sendiri yang merasakan saat berbelanja tuh kesulitan ya, uangnya masih di dalam buku nih, hanya ada di catatan gitu, bukan ada di dompet uangnya ya. Jadi kita lebih hati-hati lagi saat meminjamkan barang kita teman-teman ya. Karena meminjamkan barang ini yang jadi jadi dilema banget di warung sembako, jadi masalah terbesar di warung sembako ya. Entah itu yang mengambilnya tetangga, saudara, ataupun keluarga, apalagi keluarga ya teman-teman. Kan kita susah nagihnya, nggak enak ya, nggak enakan, nanti ditagih dia marah. Meskipun keluarga kadang-kadang seperti itu ya teman-teman, tidak mengerti keadaan warung kita ya. Misalnya segitu aja kok marah sih, itu kan hanya berapa puluh ribu gitu misalnya ya.
Masa nggak ada tenggang rasanya sama keluarga sendiri, sama saudara sendiri. Nah seperti itu. Di dalam bisnis itu tidak ada kata saudara ya. Uang itu tidak ada saudaranya teman-teman. Dia tuh tunggal. Tunggal, jadi nggak ada saudara. Jadi dia tuh barang yang sangat dibutuhkan semua manusia teman-teman, termasuk kita para pemilik warung sembako ya. Di saat ada uang itu kita bisa beli apa aja ya teman-teman, karena uang itu bisa membuat kita bahagia dan merana juga ya. Tergantung kita bagaimana cara mengelola uang tersebut ya. Apalagi jika uangnya itu bukan uang pribadi kita ya, uang modal warung sembako misalnya, kita tidak boleh berpoya-poya dengan uang modal kita ya teman-teman. Kita harus tahu akibatnya nanti bagaimana usaha kita selanjutnya jika modal kita gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, yang bukan di keperluan di warung sembako ya teman-teman. Jadi kita harus bisa ya mengelola usaha ini, bagaimana caranya supaya tetap bertahan. Apalagi zaman sekarang ya teman-teman, semua kebutuhan serba naik, harga-harga barang itu serba naik ya harganya, keuntungan semakin sedikit, jadi kita terasa lebih sedikit mendapatkan keuntungan karena modalnya itu lebih besar ya teman-teman. Ditambah biaya harian kita juga lumayan ya teman-teman. Semua kebutuhan kita itu serba mahal ya, entah itu dari segi bahan pokok ya yang kita beli, seperti transportasi juga lumayan ya. Akhir-akhir ini kan bensin naik ya gitu teman-teman. Keperluan di luar itu mahal-mahal ya teman-teman. Jika uang sedikit mungkin bisa kepake juga uang modal kita ya. Jadi bisa ketarik lah modal kita itu teman-teman ya, dari penghasilan kita yang sedikit dengan pengeluaran yang lebih banyak akan membuat juga kita kewalahan ya teman-teman mengelola usaha. Jadi kita harus benar-benar hati-hati banget ya sekarang ini mengelola keuangan warung sembako ya. Misalnya kita harus membagi-bagi keuangan warung sembako ya. Misalnya ada kebutuhan yang pokok, ada kebutuhan yang hanya keinginan, ada kebutuhan yang memang hanya sekedarnya aja untuk hiburan, seperti itu ya teman-teman. Kita harus bisa membagi-bagi kebutuhan kita sehari-hari ini. Mana yang lebih wajib, mana yang lebih penting kita utamakan itu teman-teman ya. Misalnya karena kita ini masih menyewa tokonya, kita harus sisipkan uang untuk menyewa toko. Misalnya ada untuk kebutuhan lain, misalnya ada sedikit cicilan, misalnya kita sisihkan untuk cicilan, seperti itu ya. Kita harus bagi-bagi uang keuntungan kita ini ya, bukan uang modal teman-teman ya. Ini uang keuntungan yang harus kita sisihkan, dan kita harus bisa juga dari uang keuntungan ini kita untuk berbelanja juga ya, membeli barang-barang terbaru ataupun memberi barang-barang yang memang kebutuhan kita di warung sembako ya. Karena saat ini modal sembako itu mahal-mahal teman-teman, apalagi rokok, kopi, semua pun harganya naik-naik ya, modalnya naik-naik semua teman-teman. Jadi kita semakin menipis keuntungannya jika kita tidak menaikkan harga. Kita naikkan harga sedikit aja kita belum pada mau pelanggannya ya, masih harga lama. Misalnya kopi kan masih 1.500, sedangkan modalnya udah 140.000 lebih ya teman-teman satu kartonnya, seperti itu. Boleh sharing teman-teman harga-harga barang sembako di daerah teman-teman berapa aja, seperti harga kopi, harga minyak goreng, harga beras, harga apapun, boleh sharing di kolom komentar ya. Kita sharing berbagi pengalaman berdagang ini. Ini kontennya saya amburadul ya, nggak tahu membahas apa, namun ya intinya membahas tentang warung sembako, seperti itu ya. Mungkin sedikit banyak ada manfaatnya ataupun sekedar hiburan untuk teman-teman ya, sekedar menambah wawasan teman-teman tentang usaha sembako ini ya. Jangan dinilai dari segi cerewetnya atau kebanyakan ngomongnya ya. Kita ini benar-benar serius ya, mengelola usaha sembako itu rumit teman-teman saat ini, karena ya gitu ya, bahan-bahan pokoknya semakin meningkat, semakin mahal modalnya, sementara kita harga jual masih harga lama ya. Pembeli pun maunya yang murah-murah ya, tapi kita nggak bisa jual murah karena modalnya mahal. Kita pun sebagai pedagang sembako itu maunya tuh harganya murah-murah semua teman-teman ya, mau menjual harga-harga murah. Namun untuk apa jika kita tidak mempunyai keuntungan ya? Kita kan di sini memerlukan keuntungan ya untuk operasional kita, untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari gitu ya. Di daerah saya di sini ada beberapa toko sembako, warung sembako yang memang sudah gulung tikar seperti itu ya teman-teman. Mereka itu tidak bertahan ya, karena mungkin musimnya seperti ini ya teman-teman. Harga-harga sembako itu tidak stabil. Sekarang modalnya misalnya 15.000, 2 hari kemudian modalnya 17.000. Bagaimana kita mengambil keuntungan banyak ya jika modalnya terus-terusan berganti-ganti harga gitu ya.
Misalnya kita ambil keuntungan Rp1.000, keesokan hari kita belanja, modalnya udah di atas harga yang kita jual. Contohnya seperti ini. Misalnya hari ini kita belanja 15.000, kita jual 16.000. Nah, keesokan hari kita belanja lagi, modalnya sudah 17.000 ataupun 16.500. Nah, bagaimana kita tidak mau rugi ya, teman-teman, jika selalu begitu berbelanja? Bagaimana kita tidak nombok belanja ya? Jika modalnya terus berganti-ganti gitu ya. Apalagi saat ini teman-teman, saya dapat info lagi terbaru dari sales rokok gudang garam. Jadi salesnya itu menginfokan lewat WA teman-teman ya, bahwa produk gudang garam itu akan naik lagi harganya, seperti itu ya. Tapi belum jelas berapa persen kenaikan harga dari rokok produk gudang garam ini, hanya menginfokan akan naik peak gitu teman-teman ya, seperti itu. Dan kita pun harus antisipasi ya, beberapa rokok gudang garam kita jual berapa nih misalnya ya. Kalau udah diinfokan dari awal-awal gitu kan, kita lebih enak menjualnya nanti ya. Kita misalnya harga 25, sekarang jadi 26, mungkin seperti itu ya. Sebelum resmi naiknya kita harus naikkan dulu teman-teman ya. Jadi biar kita dapat keuntungan juga dan mengantisipasi dari harga-harga naik tersebut teman-teman ya. Pokoknya harga-harga sembako itu kalau sudah naik tidak bakalan turun teman-teman ya. Apalagi yang namanya rokok nggak bakalan turun harganya ya, biarpun turun Rp500 pun nggak bakal teman-teman ya. Pasti setelah naik tuh naik terus pokoknya gitu teman-teman ya. Jadi kita harus siapin uang modal yang lebih banyak, lebih tebal untuk membeli barang-barang kebutuhan untuk keperluan kita di warung sembako ya teman-teman. Jika kita masih mau serius menekuni usaha sembako ini ya, kita harus mengikuti perkembangan zaman sekarang. Apapun barangnya, apapun caranya, kita harus mengikuti ya teman-teman, supaya kita tidak ketinggalan zaman dan kita pun bisa bertahan mengelola usaha sembako ini teman-teman ya. Pokoknya semangat aja teman-teman semuanya ya, tetap bertahan usaha sembako dengan kita memperbaiki keuangan ya, dengan mengelola keuangan dengan baik, dengan membelikan barang-barang yang cepat lakunya, dengan memberikan pelayanan terbaik, dengan memberikan juga harga-harga yang terjangkau oleh pelanggan ya. Nah, itu dulu teman-teman sharing saya kali ini ya. Nih Pak suami sudah datang di warung sembako, saatnya saya istirahat ya teman-teman. Aduh, ini ngobrolnya apaan sih teteh? Ngalor ngidul ya, apa aja dibahas di warung sembako ya. Untuk teman-teman yang baru gabung, yang baru menemukan channel saya ucapkan terima kasih banyak ya. Salam kenal untuk semuanya. Untuk teman-teman yang selalu mendukung saya, mensupport saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun tidak dimengerti, mohon ditanyakan di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.